Selamat siang, kami dari peserta Diklatcar CPNS Golongan 3 Angkatan 16 akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya, Sonia Agatha, Titis Wicaksono, Weni Angelia Boru Sinuraya, Yahyung Pendana Syawiyah, dan Zia Ayu Frakusya. Jepang. Negara Jepang terkenal dengan etos kerja setiap pegawainya, baik itu dari aparatur pemerintah maupun swasta. Mereka memiliki kebanggaan profesi sebagai abdi negara. Dalam pembelian layanan publik, yang ada di sana berprinsip pada semua masalah akan ada dan harus ada solusinya. Mereka juga memegang teguh prinsip the biggest service for the small, yang kurang lebih bermakna pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Lalu, apa hal yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kelebihan dan nilai-nilai pelayanan publik yang terdapat pada artikel Jepang. Yang pertama, partisipatif. Partisipatif merupakan pelayanan yang dapat mendorong keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Pada artikel dijelaskan bahwa di Jepang, semua mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan kesehatan gratis setahun sekali. Karena kesehatan dan rumah sakit Jepang mengerti bahwa orang-orang yang sehatlah yang lebih mampu memajukan bangsa dan negaranya. Yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dari artikel yang kami baca, keterbukaan pihak asuransi dalam memberikan laporan secara terbuka mengenai biaya pengobatan. Contohnya, penulis yang berstatuskan mahasiswa membayar asuransi per bulan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang kebanyakan. Namun, pihak asuransi memberikan laporan yang terbuka dan terperinci. Ternyata, ongkos berobat penulis selalu lebih jauh atau lebih besar dari asuransi yang biasanya dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga, responsif. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. Pada artikel dijelaskan keramah tamahan petugas supermarket di Jepang. Di Jepang, bila kita menanyakan keberadaan sebuah barang, maka petugas tidak sekedar memberi arah petunjuk, namun dia akan mengantarkan kita hingga berjumpa dengan barang yang kita cari. Dan petugas baru akan meninggalkan kita setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Yang keempat, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif merupakan tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Dari artikel dijelaskan seperti halnya di Jepang. Sebagai orang asing kita mendapatkan perlakuan yang sama. Contoh, ketika penulis mau mengurus keringanan dan kemudahan fasilitasnya. Di dalam pengisian dokumen, pemerintah di sana tidak menyulitkan, walaupun penulis dari mahasiswa asing. Poin yang selanjutnya adalah mudah dan murah, yang memiliki arti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Dari artikel yang kami baca disebutkan bahwa sebagai orang asing dan mahasiswa, penulis dianjurkan untuk mengikuti program asuransi nasional. Dengan mengikuti program tersebut, penulis hanya perlu membayar 30% dari biaya berobat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah suatu kemudahan tidak mesti harus dibayar dengan biaya yang mahal. Nilai yang selanjutnya adalah efektif dan efisien, yang memiliki pengertian metode yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis negara dalam jangka panjang dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Dari artikel yang kami baca disebutkan bahwa menyandang status mahasiswa, penulis mendapat banyak kemudahan dan fasilitas dari pemerintah Jepang untuk mengurus berbagai
keringanan tersebut, penulis harus mendatangi kantor kecamatan, beberapa dokumen pun harus diisi. Dalam berbagai kesempatan, penulis harus mengisi kelompok tanya. Dan dalam banyak hal, pertanyaan tersebut cukup dijawab dengan lisan. Tidak perlu surat-surat pembuktian dari RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Lesson learned yang dapat diambil adalah alur birokrasi yang tidak berbelit-belit. Selanjutnya, yaitu poin aksesibilitas. Yang memiliki arti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan, dalam arti fisik maupun non-fisik. Dari artikel yang kami baca disebutkan bahwa transportasi di Jepang didominasi oleh angkutan publik, baik bus, kereta, maupun pesawat terbang antar wilayah. Baiknya sistem dari sarana transportasi di Jepang membuat masyarakat mudah untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah uang pajak masyarakat dibangun menjadi fasilitas publik yang nyaman dan memudahkan. Nilai selanjutnya adalah akuntabel, yang memiliki arti mekanisme pertanggungjawaban bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara terbuka kepada masyarakat luas. Dari artikel yang kami baca disebutkan bahwa pada suatu urusan di kantor wali kota, penulis diminta untuk menyerahkan surat pajak penghasilan. Penulis mengatakan bahwa penulis sudah pernah di masa yang lalu menyerahkan surat yang sama ke bagian lain di kantor tersebut. Agak tertegun sekaligus lega mendapat jawaban bahwa staf divisi tersebut akan mendatangi divisi lain tempat penulis pernah menyerahkan dokumen pajak penulis sekian bulan yang lalu. Dia akan mengkopinya dari sana. Ambil jalan yang mudah namun tetap mengedepankan ketelitian. Lesson learned yang dapat diambil adalah sebegitu tingginya dedikasi pelayanan publik terhadap pekerjaannya. Poin yang terakhir adalah berkeadilan, yang memiliki arti penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Dari artikel yang kami baca disebutkan bahwa jangan membayangkan bahwa pihak rumah sakit atau klinik swasta akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pemegang kartu asuransi. Apalagi untuk yang mendapatkan kartu tambahan khusus keluarga tidak mampu. Para dokter dan perawat melayani dengan keramahan yang tidak berkurang, serta prosedur yang sama untuk setiap pasien. Baik kaya ataupun miskin, proses masuk dan keluar dari rumah sakit di Jepang adalah sama mudahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah keadilan masyarakat tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, semuanya sama. Selanjutnya adalah prasyarat yang harus dimiliki Indonesia dan alternatif kebijakannya. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sistem, ASN, dan masyarakat. Ketiga hal ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah faktor sistem. Faktor sistem yang pertama adalah birokrasi yang lebih sederhana. Dengan sistem birokrasi yang sederhana, maka masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah, cepat, dan murah, sehingga bisa dijangkau seluruh masyarakat. Reformasi birokrasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya, dan tata kelola berbasis digital. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha untuk membangun sarana dan prasarana publik dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pentingnya peranan infrastruktur ini adalah sebagai alat untuk menjamin agar sistem pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Dalam pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi mencakup aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Yang terakhir adalah Open Plan Office.
mengubah lingkungan bekerja kantoran yang konvensional menjadi ruang bekerja terbuka atau open plan office. Kantor open plan office direpresentasikan sebagai kebersamaan, kolaborasi, atau kerjasama. Konsep open plan office ini dapat membuat hubungan antar staf atau karyawan menjadi lebih dekat, seperti intensitas interaksi tatap muka yang lebih tinggi, sehingga kolaborasi dan komunikasi semakin meningkat. Dan yang kedua adalah faktor aparatur sipil negara. Untuk membentuk pelayan publik yang baik, tentunya tidak hanya didukung oleh sistem yang bagus, tetapi juga harus didukung oleh ASN yang berkualitas. Berikut ini bentuk sikap dan perilaku ASN yang menunjukkan seorang ASN itu berkualitas. Yang pertama, bangga menjadi abdi negara. Setiap ASN harus memiliki rasa bangga menjadi abdi negara. Karena dengan begitu, ASN akan berkomitmen dalam bekerja sebagai pelayan publik. Hal itu akan terlihat dari tindakan ASN yang lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri dan akan selalu bekerja secara ikhlas dan siap membantu masyarakat. Dan yang kedua, beretika. Setiap ASN dalam melayani publik harus menunjukkan sikap yang beretika. Hal tersebut terlihat dari tindakannya yang selalu senyum, kemudian mengucap salam, dan ramah kepada masyarakat. Hal tersebut akan membuat masyarakat merasa puas dan akan memiliki simpati terhadap kita pelayan publik. Yang ketiga, yaitu memenuhi prinsip-prinsip pelayan publik. Dalam bekerja, ASN juga harus menerapkan prinsip-prinsip pelayan publik yang terdiri dari 12 poin, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dan yang keempat, yaitu nilai-nilai dasar etika publik, kode etik, dan kode perilaku ASN. Setiap ASN wajib mempedomani ke-15 nilai-nilai dasar etika publik dan 12 kode etik dan kode perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena dengan begitu, pastinya ASN akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kedua yaitu pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk membentuk ASN yang berkualitas, di mana dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini akan membuat ASN untuk selalu berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kemajuan zaman yang tentunya dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Yang ketiga, faktor masyarakat. Dalam era mewujudkan good governance, pelayan publik menjadi bagian paling penting dan titik strategis, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Pemerintah sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik atau dapat dikatakan sebagai penyedia layanan publik, sudah jelas harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, bagaimana dengan peran masyarakat? Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana peranan masyarakat dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara maksimal? Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan publik, melainkan juga sebagai pengawas eksternal. Masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Namun, bentuk pengawasan tersebut harus berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Seringkali masyarakat masih ragu untuk melakukan pengaduan. Kata pengaduan seringkali mendapat persepsi yang negatif. Padahal, kata pengaduan bila berdasarkan peraturan yang berlaku dapat dimaknai sebagai hal yang positif dan memiliki fungsi kontrol yang baik. Bentuk keraguan dari masyarakat tersebut bisa terjadi jika kurangnya informasi dari masyarakat dan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana peran masyarakat dalam pelayanan publik dan kurangnya sarana pengaduan yang tersedia, serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik.
Dengan perkembangan teknologi saat ini, sarana pengaduan juga dapat menggunakan nomor kontak atau akun sosial media milik instansi penyelenggara pelayanan publik yang dirasa lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Sehingga, fungsi masyarakat sebagai pengawas eksternal dapat terlaksana dengan optimal. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi pelayanan publik ke masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai pelayanan publik ke masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi paham dan melek terhadap pelayanan publik, serta mau ikut dalam menjalankan pelayanan publik dengan optimal. Jika pelayanan publik didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang turut menaati peraturan yang ada, maka pelayanan publik akan bisa dicapai. Lalu, dari pembahasan tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Indonesia juga mampu seperti Jepang jika sistem sumber daya manusia atau ASN dan masyarakat mau turut serta berpartisipasi aktif dalam membangun pelayanan publik yang baik. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dengan memberikan reward and punishment yang seimbang, sehingga diharapkan bisa memicu kinerja pegawai atau ASN. Pelayanan publik yang baik tidak bisa terbentuk hanya dengan sekali bekerja, tetapi butuh pembiasaan dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk melaksanakannya. Bukan hal yang mustahil Indonesia bisa memiliki pelayanan publik yang baik seperti Jepang. Pembangunan sistem pelayanan publik yang baik tidak serta-merta terjadi hanya dalam satu malam. Butuh proses dan dukungan dari setiap masyarakat, pemerintah, maupun sistem yang ada. Sekian penjelasan dari kami. Semoga nilai dan dari artikel yang telah kami paparkan, serta alternatif kebijakan yang kami berikan, bisa membantu Indonesia dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hari ini menyenangkan.